Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali dalam perenungan doa malam. Sebelum kita lebih jauh dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali mengambil bagian di dalam ibadah doa malam. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, begitu juga setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan, yang menonton akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari Tuhan urapi setiap kami, agar kami semua boleh mendapatkan sesuatu yang membangun iman kami, membuat hati kami semakin hari semakin dekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ketika kebenaran disampaikan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, memampukan kami untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Hamba-Mu yang sederhana Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan malam hari ini ya merupakan satu kebenaran yang menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen, ya kehidupan seorang Kristen atau orang percaya itu sama halnya dengan seorang tentara yang sedang berperang. Ya. Kalau seorang tentara yang berangkat untuk berperang, maka dia mau tidak mau harus melatih dirinya sedemikian rupa agar tubuhnya bisa menjadi kuat, agar gerakan-gerakan tubuhnya itu bisa lincah, cepat. Selain daripada itu, yang penting bagi seorang tentara adalah seluruh perlengkapan senjata yang harus dipakai. Ya, mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, kemudian mulai dari peralatan ketika dia harus berperang, baik itu senjata-senjata yang lain sebagainya. Nah, kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 tadi, itu dinyatakan oleh Paulus. Ya, ditulis oleh Paulus
dalam ayat-ayat ini ya Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat yang berada di Efesus pada saat itu. Nah, pada saat itu Paulus menulis surat ini bukan berada dalam kondisi yang baik, tetapi dia sedang berada di satu tempat yang ya bagi orang-orang saat ini mungkin tempat yang begitu luar biasa ya, menyiksa, yaitu dia sedang berada di sebuah penjara. Nah, tujuan dari penulisan dari kitab Efesus kepada jemaat di Efesus, tujuan dari Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus adalah supaya jemaat yang ada di sana mereka hidup dengan benar dan mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Mereka bisa hidup dengan benar dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebagai seorang tentara, dia harus memiliki mental yang kuat. Dia harus memiliki fisik yang kuat. Dia harus memiliki teknik yang begitu luar biasa. Saudara, kalau kita lihat, ya misalnya sebuah pertandingan, baik itu tinju, baik itu bulu tangkis, atau mungkin sepak bola seperti itu. Kalau kita lihat para pemenang, kalau kita amati, mungkin pemenang itu cuma itu aja, hanya beberapa orang atau beberapa kelompok saja. Kenapa mereka bisa menang? Karena mereka melatih tubuh mereka dengan dahsyat. Mereka tekun di dalam melatih tubuh mereka. Mereka berusaha keras bagaimana caranya untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan. Nah, Paulus menggunakan cara ini untuk menggambarkan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang Kristen, hendaklah dia juga harus kuat seperti seorang tentara. Kenapa? Karena di dalam lingkup kehidupan orang percaya ada musuh yang tidak terlihat. Ada musuh yang sewaktu-waktu akan menyerang. Ada musuh yang sewaktu-waktu akan mengalahkan kita. Ini enggak berbicara tentang fisik, tetapi berbicara tentang iman orang percaya. Kalau kita punya iman yang lemah, maka dengan mudah musuh akan menghancurkan kita. Kalau kita enggak memiliki bekal firman Tuhan yang kuat, maka dengan mudah kita akan diombang-ambingkan dengan hal-hal duniawi. Itu sebabnya Paulus ingin menekankan bahwa orang percaya itu harus memiliki konsep iman yang kuat. Dia harus memiliki satu metode di dalam mempertahankan imannya. Musuh tidak berbicara tentang orang lain, ya. Tidak berbicara tentang fisik atau mungkin berbicara tentang orang yang menyakiti kita atau berbicara tentang orang yang sudah menghasut kita dan sebagainya. Tetapi musuh ini berbicara tentang satu oknum yang selalu siap sedia untuk menghancurkan kita, sehingga timbul sakit hati, timbul perasaan tidak enak, timbul putus asa, tidak bergairah ketika melayani Tuhan dan lain sebagainya. Itu semua akan membuat iman kita menjadi goyah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini dinyatakan bahwa perlengkapan rohani, Paulus Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul yang begitu luar biasa, perlengkapan rohani. Bagaimana bisa perlengkapan rohani itu ada di dalam tubuh kita kalau kita gak kuat di dalam iman? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki tubuh yang kuat kalau kita gak melatih diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa memiliki iman yang kuat kalau kita gak pernah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa kuat menghadapi situasi demi situasi yang membuat kita akan hancur kalau kita tidak bertahan dengan iman kita di hadapan Tuhan? Itu sebabnya dalam kebenaran ini Paulus ingin melihat bahwa jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, mereka butuh iman, mereka perlu kekuatan rohani sehingga mereka bisa bertahan di dalam segala macam ujian dan cobaan yang ada di sekitar mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dalam kebenaran firman Tuhan di bagian ayat yang ke-10 di sini dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kita harus kuat. Kita harus memiliki semangat juang dan mental yang harus kuat. Kita harus berlatih setiap saat dan kita harus sadar bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Kita harus menyadari bahwa kita punya Allah yang selalu akan menopang kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang akan memberikan kepada kita hati yang lembut, hati yang selalu berpaut hanya kepada Dia. Itu sebabnya Paulus ingin berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Saudara, seperti tadi saya sudah katakan bahwa seperti seorang yang sedang melakukan pertandingan, mereka harus melatih diri mereka. Dan hari ini saya ingin tekankan di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya kita harus melatih diri kita. Melalui ibadah, melalui persekutuan, melalui firman yang kita dengar, melalui firman yang kita renungkan, melalui puji-pujian kita, melalui hati kita, kerendahan hati kita kepada Tuhan, itu adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, berdiri tegap itu berarti kita harus memiliki iman atau mental yang kuat. Mental yang tidak gampang menyerah walaupun kalah ya, atau walaupun dalam situasi yang mendesak. Seseorang harus merasa kuat, harus kuat di dalam Tuhan. Kita tidak akan mencari solusi dengan kekuatan kita, tetapi kita mau mencari solusi hanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dengan kekuatan Allah saya bisa melampaui berbagai ujian cobaan. Dengan kekuatan daripada Tuhan, saya bisa melalui ujian-ujian. Ketika orang mulai menyakiti hati kita, kita masih bisa menerima dengan lapang dada. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Ya. Di ayat yang 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat. Ya. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui ya, bahwa musuh di dalam diri kita itu bukan manusia. Sekali lagi saya tekankan, musuh di dalam diri kita atau orang percaya bukanlah manusia, tetapi musuh kita adalah iblis. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa dia enggak pernah kelihatan. Ya, kalau di sekolah minggu itu kita selalu menggambarkan bahwa musuh itu seperti seseorang yang selalu membisik-bisikkan kita. Ya, iblis itulah selalu datang dan membisikkan kita. Ayo lakukan ini, ayo begini, begini dan begini. Ya, dan kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka dengan gampangnya kita akan mulai mengikuti bisikan-bisikan suara-suara yang dari luar itu. Oleh sebab itu Paulus ingin menekankan bahwa kita harus mengetahui bahwa musuh ya, yang ada di dalam diri kita itu semua adalah tipu muslihat daripada iblis. Jadi kalau kita sakit hati, kita merasa kecewa, kita merasa seolah-olah tidak ada pengharapan, percayalah bahwa itu semua sebenarnya adalah tipuan daripada si iblis. Untuk apa? Supaya kita goyah, supaya kita menyerah,
supaya kita berpaling, supaya kita kecewa dan lain sebagainya. Tetapi Paulus kembali mengingatkan bahwa engkau, saudara dan saya, itu pasti kuat melawannya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Masalah ekonomi misalnya, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Itu semua kalau kita tidak memiliki senjata atau senjata rohani di dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha menggunakan kekuatan kita. Kita akan berusaha menggunakan apa yang ada di dalam diri kita untuk menyelesaikan persoalan. Dan kadang-kadang justru itu enggak akan membuahkan sebuah solusi. Tetapi justru itu akan membawa kita lebih dalam dan jatuh. Nah saudara, mari kita belajar dari hal-hal perlengkapan rohani ini. Kita mau belajar, sehingga suatu ketika nanti kita bisa tampil sebagai seorang pemenang. Saudara, pemenang itu enggak hanya berbicara untuk hari ini, tetapi hari ini dia menang, besok dia harus menang, dan pada akhir finish, ketika Tuhan memanggil kita, kita masih tetap berdiri eksis, kita masih tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara, dalam menggunakan perlengkapan rohani, maka salah satu cara adalah kita harus bisa menjaga kekudusan hati kita. Coba perhatikan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ikat pinggang ya. Ikat pinggang yang ada di zaman Paulus ya, ikat pinggang yang dimaksud oleh Paulus pada saat itu ya. Itu bisa dipakai sebagai dompet. Ya, bisa dipakai sebagai dompet. Nah, ketika Alkitab berkata bahwa berikat pinggangkan kebenaran, itu berarti sesungguhnya Tuhan ingin memastikan bahwa sikap hati kita selalu tertuju hanya kepada kebenaran. Artinya begini, Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang Kolose pada saat itu harus menggunakan ya kerelaan atau keikhlasan, ketulusan hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Harus rela ya. Rela. Apa saja yang dilakukan, kita harus dengan ikhlas dan tulus di dalam Tuhan. Kemudian berbaju sirahkan keadilan. Dalam Alkitab ya, berbaju sirahkan keadilan ini berbicara tentang diri kita ketika Tuhan mulai berbicara secara langsung tentang tentang kehidupan pribadi orang Kristen. Dia ingin berkata bahwa ya kita harus menggunakan iman kita harus menggunakan kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Ada satu hal yang saya perhatikan di sini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, zaman itu yang namanya kasut itu adalah alas kaki ya. Alas kaki mungkin kalau sekarang ini adalah sepatu tentara ya kalau zaman sekarang. Nah, kenapa seorang tentara itu harus menggunakan alas kaki yang kuat? Karena ketika mereka harus berangkat ke medan pertempuran, ya sebelum mereka berperang, kaki mereka itu harus dipastikan benar-benar tidak ada yang sakit atau benar-benar tidak ada luka. Itu sebabnya diberikan alas kaki yang baik, yang senyaman mungkin sehingga mereka berjalan sampai di medan pertempuran itu mereka merasa kuat. Nah, mungkin mereka akan terluka ketika mereka berperang. Itu sudah hal yang lain berbeda. Tetapi Paulus menggunakan contoh ini ingin menyatakan bahwa dalam kehidupan kita harus dengan rela, dengan ikhlas ya,
dengan sungguh-sungguh ketika kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, sebagai orang percaya, ya, kita tidak diizinkan ketika kita melayani Tuhan dengan motivasi-motivasi yang lain. Ya. Kenapa? Karena ketika kita nggak rela untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, disitulah kita akan gagal. Ketika kita melayani Tuhan dengan satu harapan untuk dipandang oleh orang lain, misalnya ketika kita melayani Tuhan dengan satu harapan supaya kita ini loh karena saya dan lain sebagainya, disitulah musuh akan dengan gampang untuk menghancurkan kita. Saudara, ada hal-hal di mana kita harus memiliki iman yang teguh, ada hal-hal di mana kita harus sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ada hal-hal di mana kita harus sungguh-sungguh ketika kita beribadah di dalam Tuhan. Kita enggak harus memikirkan hal-hal yang duniawi. Tetapi Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa kita harus dengan rela, dengan ikhlas untuk menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-15 itu di sana dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 di sana dikatakan begini, ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Nah, saudara, gambaran dalam kebenaran firman Tuhan ini ya dipakai kata perisai iman. Ya, maksudnya apa? Perisai iman ini sebenarnya adalah sebuah perisai yang biasanya digunakan oleh tentara Romawi untuk melindungi dalam peperangan. Ya, ukurannya mungkin hampir setinggi manusia ya. Kita tahu perisai itu dipakai untuk sebagai tameng di depan. Ya, kalau saya nggak asing kalau melihat ada demo seperti itu, terutama di Surabaya. Ya, kalau ada demo terutama itu selalu aparat keamanan itu selalu menggunakan perisai yang ada di depan, ya, menggunakan tameng. Nah, tameng ini tujuannya apa? Ketika ada musuh yang menyerang, ya, itu selalu ada yang menghalangi sehingga serangan-serangan itu tidak langsung mengenai tubuh dari orang itu, tetapi serangan yang datang itu langsung mengena kepada tameng dan dia akan hancur. Nah, Paulus ini menggunakan perisai iman. Dia menggunakan perisai iman. Artinya apa? Berarti iman kita, iman orang percaya itu adalah satu-satunya perisai di dalam kehidupan kita. Kalau kita enggak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Bapak Ibu, maka sesungguhnya perisai yang ada di dalam tubuh kita mungkin akan lubang-lubang. Dan gampang sekali panah api si jahat itu akan mengenai tubuh kita dan kita akan hancur. Mari kita belajar di dalam kehidupan kita memiliki iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Dalam segala hal, percayalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang selalu melindungi kita, yang mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang selalu ada di dalam diri kita setiap saat ketika ada masalah, persoalan yang datang menghadap kehidupan kita. Dia selalu akan menjadi perisai, yaitu iman kita di hadapan Tuhan. Ada sebuah jaminan ketika kita menggunakan iman itu di dalam kehidupan kita. Ada sebuah jaminan ketika kita berharap hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk hidup di dalam perlengkapan kehidupan rohani kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-17b, coba kita perhatikan. Ya. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh disebutkan sebagai firman Allah. Ya.
Firman Allah itu berisi tentang janji-janji Allah, rencana Allah, hukum-hukum Allah, dan cerita-cerita tentang kehidupan orang percaya, cerita akan Allah, tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Allah, hanya orang-orang yang berlindung kepada Allah yang akan memiliki pedang roh ini. Jadi kalau kita hidup selalu dengan Allah, iman kita selalu bersama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki yang namanya pedang roh. Ini adalah senjata di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggunakan senjata ini, maka ada saatnya kita bisa menyerang. Ada saatnya kita akan bertahan. Ada saatnya kita harus duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-18 di sini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini berbicara tentang kehidupan doa. Berbicara tentang kehidupan doa. Jadi artinya begini, Rasul Paulus ingin menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, bahwa kehidupan doa itu adalah hal utama di dalam kehidupan mereka. Orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus, dia harus tekun dan berjaga-jaga sambil berdoa. Harus selalu berdoa setiap waktu dan tidak putus-putus. Walaupun keadaan itu belum berubah, ketika kita berdoa mungkin keadaan itu belum berubah, atau mungkin kita belum menerima, seolah-olah belum menerima jawaban itu. Rasul Paulus ingin menekankan bahwa harus terus menerus, enggak boleh putus. Sampai engkau mendapatkan jawaban doa itu. Saudara, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Di dalam hal doa, apakah kita sudah melakukan ini semua? Apakah kita hanya berdoa kalau datang beribadah kepada di gereja? Atau kita hanya berdoa ketika mau makan? Atau kita hanya berdoa ketika kita mendapatkan berkat? Enggak. Paulus ingin berkata bahwa orang yang percaya itu harus berdoa, tidak berputus-putus. Artinya harus terus-menerus berdoa. Ini bukan berarti ketika kita bekerja harus berdoa begini terus, Ketika kita sedang berjalan kita harus berdoa begini terus. Enggak. Tapi hati kita harus selalu ada bersama dengan Tuhan. Permintaan demi permintaan, permohonan demi permohonan, atau mungkin harapan kita, apa yang ada di dalam diri kita, kita harus selalu nyambung bersama dengan Tuhan. Berdoa bisa untuk diri kita sendiri, dan berdoa juga untuk orang lain. Ada banyak orang yang agak egois sebenarnya. Mereka berdoa hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka enggak pernah memikirkan orang lain. Orang lain ketika membutuhkan bantuan, mereka cuek saja. Enggak mau bantu di dalam doa, minimal bantu di dalam doa. Tetapi hari ini mari kita belajar bahwa doa itu tidak akan pernah putus-putus. Berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa juga untuk orang lain. Kita juga harus mendukung, saling mendoakan, terutama untuk setiap orang percaya, saling mendukung, saling berdoa, saling mendoakan. Itu adalah satu kekuatan, satu konsep atau merupakan salah satu perlengkapan di dalam kehidupan rohani kita. Mari kita memiliki mental yang kuat. Kita mau memakai seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita mau tampil menjadi pemenang pada akhirnya. Jangan mau hanya pasrah saja. Jangan mau melatih diri kita hanya ketika mau ada pertandingan. Enggak. Tetapi kita mau melatih, mempersiapkan diri kita terus menerus.
sampai ketika kita mengakhiri pertandingan, kita mengakhirinya dengan sebuah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami belajar tentang perlengkapan rohani. Kami percaya Tuhan, ketika iman kami berharap kepada Tuhan, ketika kami menggunakan setiap perlengkapan peperangan ini, perlengkapan rohani ini Tuhan, maka kami akan tampil menjadi seorang pemenang. Tuhan ajar kami agar kami semakin tekun dan terus melatih diri kami, agar kami kuat di dalam Tuhan, agar kami tidak gampang dikalahkan oleh tipu daya iblis, agar kami tidak mudah untuk diperdaya oleh kekuatan-kekuatan daripada iblis. Tetapi kami hanya berharap hanya kepada Tuhan, kami berpaut hanya kepada Tuhan, kami beriman hanya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa terus menerus. Ketika kami menghadapi situasi, kondisi yang tidak berkenan, kami selalu berharap hanya kepadamu Tuhan. Ampuni kalau di dalam kehidupan kami hari lepas hari, mungkin kami menyimpang daripadamu Tuhan. Mungkin kami tidak berharap dari kekuatanmu, tetapi kami selama ini berharap dari kekuatan kami secara pribadi. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau belajar untuk menggunakan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jemaatmu Tuhan. Berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, apapun Tuhan yang mereka lakukan, biarlah Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap kami, berikan kami hati-Mu Tuhan untuk rela, dengan tulus untuk melayani, dengan ikhlas untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah kasih anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa itu selalu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.